Kita awali dengan perbincangan bersama Pak Peri, Tristianto. Pak Peri, santai-santai aja ya Pak ya. Pak Solihin, kita Pak Peri dulu ya. Kita coba ya. Nah, Pak Peri ini orang yang dikenal oleh banyak kalangan dan uniknya sebagai pengusaha besar, Bapak juga sangat akrab dengan para pelaku UMKM. Saya minta Pak Peri cerita dulu secara singkat. Awal Bapak menjadi pengusaha, memutuskan mungkin sebelumnya Bapak lulus kuliah, menjadi profesional, lantas menjadi pengusaha, itu awalnya gimana Pak? Silakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Ya senang saya di sini Cirebon udah beberapa kali, mungkin ada yang kenal. Karena saya biasanya ngurusinnya UMKM. Small business itu menarik buat saya. Nah tadi cerita Pak Martin dari saya dulu saya kerja di perusahaan rekaman. Ya perusahaan rekaman saya dari Jaipongan, dari apa tuh Tarling, saya udah dekat dengan Cirebon. Ya jadi saya cari artis-artis dari situ. Nah jadi saya kenal kota Cirebon dan sekitarnya. Terus di situ tahun 88 kan Bob Geldof ribut soal properti, royalti. Kita punya kaset lagu barat juga namanya Alpine Record. Udah gitu stop. Terus saya ada network saya apa, toko kaset. Se-Indonesia saya kenal toko kaset karena saya jualan kaset. Nah dari situ saya punya network lagi di Bandung, yaitu orang-orang yang bikin kaos. Nah di situ saya berpikir bagaimana menjual kaos di toko kaset, bagaimana saya menciptakan pasar. Saya tidak pernah memasuki pasar, usaha saya selalu menciptakan pasar. Itu konsep saya ya, dari dulu seperti itu Pak Martin. Jadi saya enggak, jadi kalau Anda mau jual bolu kukus, bikin bolu kukus kata ibu, bagaimana dijualnya jangan di toko kue gitu, tapi di apotek. Karena di tempat banyak orang, ciptain pasar. Mau jual berapa juga terserah kita kok, asal segmen pasarnya tepat. Begitu saya jual kaos di Jalan Sabang di Jakarta, itu Duta Suara, tentunya kaos jazz gitu. Karena orang-orangnya seneng jazz. Tapi begitu di Aldiron Plaza zaman itu Pak, di Melawai ada Ika Irama, kaosnya rock. Rock tuh hitam Megadeth gitu. Nah segmen pasar itu penting menurut saya. Kemana kita harus jualan, yang paling penting mah itu. Harga kita ngikutin dengan segmen pasar. Kemurahan salah, kemahalan salah. Cuman gitu doang kok. Ya, jadi saya memulai usaha dari toko kaset, dari jualan kaos di pinggir jalan. Saya jualan kaos di Jakarta, di pinggir jalan di Puncak. Karena segmen pasar saya orang Jakarta. Kalau orang Jakarta itu mau jual berapa juga terserah saya, asal dia seneng kan gitu. Ya ada konser apapun saya bikin kaosnya. Saya jualan, saya berani jualan di pinggir jalan, saya berani gitu. Ya, seperti itu. Itu yang saya lakukan. Terus tahun 90 mulai dengan tahun 88, 89 Cibaduyut, orang jualan sepatu, saya jualan kaos. Di Ciamplas juga demikian, jeans terkenal, orang buka toko jeans, saya buka toko kaos. Karena pasangan kaos kan, pasangan jeans adalah kaos. Tinggal gitu doang. Ya, lama-lama saya bikin namanya Sisa Ekspor. Terus Factory Outlet tahun 99. Factory Outlet itu nama toko, bukan ya produknya mah kurang lebih ya kurang lebih baju lah gitu, sisa-sisa. Terus baju tembakan, baju ya kan gitu, seperti gitu. Kenapa jual baju palsu? Tembakan 2006 2007 tuh barang tembakan, barang China itu menarik sekali karena yang belinya suka, bukan saya yang suka. Yang belinya suka ya saya jualan, kan seperti itu. Ya tinggal secara hukumnya gimana gitu. Ya saya jualan yang gak galak, yang punya mereknya yang gak galak, yang apa. Terus ada, kalau nggak seperti sekarang semua perusahaan di luar negeri kan punya distributor di sini, dulu kan enggak. Nah jadi mereka masih masih masa bodoh gitu. Kalau sekarang udah beda. Nah tahun 2010 2007 saya mulai ke kulineri, Rumah Susis, Kampung Baso saya mulai. Terus All About Strawberry saya mulai. Seperti itu. Dari situ floating market dan jadi kalau saya, Bapak Ibu ngelihat, saya tuh udah 170 kali tempat Pak.
Jangan dilihat saya suksesnya, susahnya. Ya saya dulu di sini di seberang jalan ini saya buka rumah susis, ingat tuh jalan? Ya, ya saya buka baru 3 bulan tanahnya ada yang nawar, saya beli 14 M, ada yang nawar 32 M, jualnya daripada dagang. Ya kan gitu ya, susah amat ya, seperti itu. Jadi robah-robah terus saya, tapi segmen pasarnya tetap seperti itu kerjaan saya seperti itu ya. Ya mungkin di situ tahun 93 94 saya jualan di Cirebon, di belum ada mall Pak, Cirebon Mall yang di dekat Karanggetas apa itu ya, Cirebon Mall ya. Nah sekarang Hero di situ ya, Cirebon satu-satunya mall di Cirebon situ tahun 93 94 saya udah jualan factory outlet, sisa ekspor kok. Jadi kemanapun kalau Bapak Ibu tanya jangan ngelihat suksesnya saya, capeknya saya kan nggak tahu. Ya, kan seperti itu. 170 tempat saya pernah lakukan untuk usaha di setiap kota di Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi jangan ngelihat enaknya gitu. Tapi ya menurut saya itu ya apa? Tadi judulnya apa? Bagaimana pengusaha kiat sukses menjadi pengusaha. Sekarang ini buat perusahaan menurut saya berat. Ya, yang bagus Indonesia ini kenapa enggak roboh-roboh gitu? Indonesia karena small business, karena UMKM kita hebat ya. Sekarang aja kan kalau kita ngelihat dari buruh ya, dia cukup apa enggak pegawai? Enggak cukup, semua naik tapi kok nggak ribut-ribut karena dia bilang Pak saya jualan online ya, saya sore jualan ini. Nah small business ini menarik. Saya sebagai pengusaha, sebagai saya punya kapal yang besar, itu sekarang udah repot karena perahu-perahu nelayan yang saya sebut UMKM small business ini berlayar di sekitar saya. Makanya kalau kapal kan susah, kalau perahu nelayan kan gampang. Hari ini dia jual martabak kagak laku, besok jual pisang goreng. Nah bagaimana kita supaya bertahan? Turunkan skoci-skoci saya supaya kita bisa berlayar bersama perahu nelayan. Karena di small business ada gotong royong. Di perusahaan besar nggak ada. Perusahaan saya sakit diketawain ini. Perusahaan dia sakit syukur loh. Tapi di small business, di UMKM ada gotong royong. Itu paling menarik buat saya. Ya, karena saya ngalamin anak saya buka restoran, tiba-tiba didatengin orang banyak untuk makan, kurang nasi di Jalan Cimandiri. Sebelahnya ada yang jual makanan juga, restoran juga. Dia bilang, ya kita mau beli nasi, dia bilang yang restoran sebelah bilang, ambil satu rice cooker, bawa aja nanti kembaliin lagi. Ini yang tidak dipunyai oleh perusahaan. Small business. Jadilah small business. Saya memulai dari kecil, sampai saat ini saya mulai dari kecil. 2 minggu lalu saya suruh ibu-ibu suruh jualan di depan, saya punya space toko saya. Saya jualan pisang goreng, Bu jual pisang goreng. Konsepnya kayak gini. Ya, kenapa saya bilang gorengan? Karena orang buka puasa pakai gorengan. Berarti gorengan favorit. Ya orang lagi aus, lapar, ya bukannya manisan, bukannya kolak, gorengan. Berarti gorengan favorit kan gitu. Ya, segmen pasar. Kita di pusat kota yang cukup elit. Jual 2.500 misalnya, 3.000. Meskipun yang lain 1.500, kenapa mesti takut? Contohnya seperti itu. Dan dilakukan, dan kita lihat survei dulu, paling malam tukang gorengan jam berapa di Bandung nih? Jam 8, jam 9 di Cilaki. Nggak ada yang lebih malam. Nah kita bikin gorengan malam judulnya. Saya ke Cirebon bingung Pak, saya nginep di Cirebon bingung, makanan malam kagak ada. Di Gojek, di GoFood, Alfamart, Indomaret jam 10 tutup Pak di sini. Gila, saya lapar malam, makan apa? Ya itu contohnya. Ya kan saya udah buka. Kenapa nggak bikin sesuatu malam? Karena hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, hari biasa pun orang udah kalau rapat tuh ya di Laksden dari Subang rapatnya di Laksden Pak sekarang. Ya dari daerah-daerah lain kan supaya ada ada biaya keluar biaya STPD kan ya, dari manapun ke Cirebon sekarang Pak. Ya seperti itu. Cuma Sabtu Minggunya nyari hotel di Cirebon, maaf, makin mahal tuh hotel, makin nggak ada. Nah makanan malamnya di mana? Ini
kan celah, kalau saya ngomong gini celah, karena saya ngalamin makanan malam di mana? Mau beli pop mie di Indomaret udah tutup. Alfamart tutup Pak jam 10, nggak tahu tuh peraturannya dari mana Pak jam 10 tutup ya. Sehingga saya susahan gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Itu besar sekali. Jadilah Anda entrepreneur sebelum menjadi pengusaha. Pengusaha juga berjiwa entrepreneur apa enggak? Jiwanya dulu entrepreneur. Ya, maaf menurut saya salah satu yang nggak punya jiwa entrepreneur itu dokter menurut saya. Kalau ada dokter di sini maaf ya. Ya kita istri kita dibawa sakit dipegang-pegang sama dia, kita yang bayar, kita ya udah istri kita dipegang-pegang, kita yang bayar, kita yang ngomong terima kasih. Entrepreneur itu ya, entrepreneur itu apa? Jiwa. Ya, jiwa itu apa? Yang Anda punya. Anda punya hospitality enggak? Keramat tamahan yang harus dijual. Mau dagang apa juga keramat tamahan. Itu modal semua bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang ada di sini. Ya, kalau itu ramah, kalau itu turun, Anda bisa besar kok, hari demi hari. Soal besar, jangan kita mau bikin usaha, BEP-nya kapan? BEP gimana Tuhan? Menurut saya udah, ya bagaimana kita rugi? Kalau rugi sengsara apa enggak? Kalau sengsara jangan dilakukan, ngapain cari sengsara? Hidup ya udah susah, ya cari susah lagi. Dari yang kecil, tapi belajar, mau nggak dari yang kecil? Bagaimana Bu Nur ya? Bu Nur, Haji Aput. Jangan lihat sekarangnya, tanya dia dulunya kayak apa. Hari demi hari, semangkok demi semangkok, bisa jadi besar kok. Asal laten, asal kita jagain. Jangan jadi investor, jadi entrepreneur, jadi investor. Nah Bapak pensiun, udah pensiun, saya punya duit nih, saya beli ini. Ya, saya mau usaha, beli roda 10, nggak jalan Pak. Tapi berani nggak Bapak jalan di roda dulu dari 1, 3. Ya. Makanya Pak, kalau saya pensiun nanti saya mau ambil Alfamart aja. Tapi begitu Alfamart buka, Indomaret buka, ramai. Iya dong. Nah, contohnya supaya tidak Alfamart kita tetap buka, tetap ramai. Kenapa? Jamnya kita harus kita teliti dulu. Jam ramainya jam berapa? Jam 5 apa jam 7? Nah, kita diam di situ aja. Jam 5 jam 7. Manajemen udah ada dari dia. Kita cuma ngobrol sama tamu. Ya, kemana aja Bu? Ya, nih Bu minum dulu. Kalau ke ibu-ibu yang sering datang ibu-ibu. Ya, ke bapak-bapak, Pak ngapain kesini? Yain saya kirim rohnya. Kalau ada itu, Alfamart Anda nggak akan. Mau ada Indomaret, ada mart lain juga ya, buka sebelahnya, tidak akan, karena di situ ada roh, yang lain nggak ada roh. Teknologi penting sekali, tapi membantu manusia. Jangan teknologi di depan. Ya, saya bilang anak muda tuh teknologinya aja bicara. Ya, karena kita yang udah umur, ini kita ini usia expired, Pak. Ya, kalau susunya udah beracun. Tapi kita jadiin yogurt. Yogurt tuh lebih mahal dari susu, apalagi buat pensiunan. Mau nggak turun gitu? Karena Anda udah pengalaman hidup. Anak muda pikirannya apa sih? Startup, ya Bitcoin, ya apalagi sekarang game online mungkin. Nah, pikirannya kan gitu doang. Dia nggak bisa dia tidak tahu pikiran orang tua. Tapi orang tua, wah udah ada pengalaman, udah tambah sesuatu yang lain adalah pengalaman hidup yang dijadiin usaha gitu aja ya. Tinggal Bapak mau nggak kan gitu. Wah luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Pak Peri ya. Bapak Ibu, selain Bapak Ibu yang ada di sini juga salam wirausaha untuk seluruh Bapak Ibu, saudara-saudara, para senior yang juga mengikuti dimanapun Anda berada secara online ya. Luar biasa. Ini Pak Peri, kalau tadi saya hitung kira-kira Pak Peri berbicara kurang dari 10 menit, tapi padat sekali. Jadi dari pengalaman beliau ketika pertama kali merintis karir sebagai seorang entrepreneur sampai detik ini. Jangan melihat besarnya, tapi lihat dulu awalnya seperti apa. Dan ada 2 hal penting yang akan saya tanyakan kepada Pak Peri. Pak Peri, pertama tentang selera pasar. Bagaimana Bapak memiliki kemampuan untuk bisa membaca selera pasar sehingga Bapak bisa menciptakan bisnis, produk atau usaha yang tepat untuk memenuhi selera pasar tersebut? Ya,
saya selalu dengerin orang pinter. Orang pinter tuh kalau menteri itu ngomong tuh Pak, menurut saya teorinya benar semua, ngerjainnya kagak kan, ya. Nah kita yang kerjain gitu. Kata Pak Menteri, saat saya di pariwisata, segmen pasar saya usaha dari dulu apa? Kalau di Bandung, wisatawan. Karena wisatawan tuh enak. Karena kita jualan sama dia lagi senang, lagi main. Harga berapapun kalau cocok. Seperti itu. Makanya saya bilang juga sama, ya. Nah dari Pak Menteri itu bilang 60% karena culture pariwisata itu terjadi, 35% infrastruktur, 5% buatan manusia. Infrastruktur penting, 35% Pak. Cirebon infrastruktur udah bagus, 35% udah itu. 60% culture. Culture itu apa? Sekarang itu salah satunya kulineri. Cirebon udah kepenuhi. Saya sengaja kalau minggu jam 3 sore saya keliling-keliling Cirebon, nggak mau jam 1 siang Pak. Jam 3 sore saya keliling. Saya ke Bunur, saya ke Haji Aput, kemana? Kok masih penuh jam 3 sore? Jam 3 sore. Kan saya tutup. Ya, seperti itu. Terus segmen pasar kita kemana? Harganya yang cocok berapa? Makanya saya tidak setuju dengan tukang tahu bulat. Ya dong. Kenapa di depannya Laksden dijual 500 perak, di Cilimus 500 perak? Nah, di depan dia sekitar Kartini situ mah jual 2000 dong. Packagingnya pakai dus yang bagus, ya, mobilnya yang bersih. Tapi di Cilimus lain segmen pasarnya Pak. Di sini kalau 500 perak itu turis-turis dari Jakarta itu nggak mau beli, pakai bungkus hitam, nggak pakai dus kan, pakai plastik hitam. Iya dong, yang beli pasti supir Gojek, Gojek atau satpam. Tapi kalau udah 2000 mungkin dari hotel turun. Ya, tahunya sama. Nggak usah di makanya ada celah. Ayo bikin tahu itu. Cuman lagunya diganti ya, jangan 500 perak di 2000 gitu kan. Ya, contohnya seperti gitu gitu. Jadi segmen pasar itu penting, kemana kita dagang. Ya, Cirebon ini penting. Kata Pak Menteri waktu itu Arif Yahya, pariwisata terjadi 60% culture. Culture sekarang tuh makanan. Cirebon kulinernya bagus. Ya kalau sekarang saya sekalian sharing nih ya, kalau kita mau join lah ya, karena saya perlu roh. Kulinernya bagus. Oleh-olehnya apa Pak? Tidak ada oleh-olehnya, menurut saya nggak ada yang viral, nggak ada yang sesuatu khas sekarang yang kekinian. Setiap kota begitu ada bapia di Jogja, ada bapia Tugu Pak. Satu hari lagi rame 1 miliar satu hari, itu namanya angga. Itu bukan bapia, itu bolu kukus. Sebutnya bapia kukus. Kan pinter ya. Ya, yang bodoh yang beli. Ya gitu kan ya. Nah contohnya seperti itu. Cirebon ini apa? Kulineri, kalau kita ke kulineri. Oleh-olehnya dari dulu juga toko Sinta aja manisan. Ya, seperti gitu. Ada 2-3 toko sekarang. Apa? Ketan. Ya, kenyang Pak, beli ketan mah 1 juga. Ya, nggak habis sehari. Contohnya seperti itu. Cirebon kota apa? Kata budaya, kata culture-nya apa? Cirebon kota apa? Kota udang. Kenapa nggak dibikin dari udang? Itu contohnya. Viralin. Apa yang dari udang misalnya? Terasi, ya terasi itu bawa pulang. Kerupuk digoreng dulu dibawa pulang. Tapi yang saat itu harus dimakan, dari jalan dimakan, dari bawa pulang apa? Misalnya lumpia Cirebon. Lumpia udang Cirebon, bikin lumpia udang Cirebon, viralin. Udangnya udang apa? Udang kering. Mau beli di mana? Mau beli di Semarang kayak, mau beli di Jakarta kayak, yang murah nggak apa-apa. Cuman ceritanya kan udangnya udang, ya orang pikirnya tuh udang kering ya, udangnya udang kering, kalau udang basah bau. Ya, asal sedikit aja bau ebi, udah. Cerita yang dibangun. Contohnya seperti itu. Cirebon tuh banyak kesempatan. Ya, cuman mau nggak memulainya dari kecil jualan lumpia. Tinggal anak muda yang bantuin, viralin oleh-oleh Cirebon. Saya berkali-kali bicara, Cirebon ini nggak ada oleh-oleh. Ciptakan Cirebon. Ya, karena Jumat, Sabtu, Minggunya udah nggak tahan dengan Cirebon. Saya ngelihat orang Jakarta di Cirebon ini udah penuh. Ya, ngapain dia? Culture yang utama bukan tari-tarian. Culture itu bisa hilang. Contohnya Jaipongan hilang karena
gaya hidup muslim meningkat. Ya Ipong hilang, budaya aja bisa hilang. Ya sama gaya hidup. Kan saya selalu bilang, yang pakai kerudung, maaf saya bilang, kalau ibu tetap pakai baju muslim. Ada mungkin anak-anak muda, Anda berkerudung, Anda tidak memakai baju muslim. Anda memakai baju yang mencerminkan Anda muslim. Boleh apa enggak? Boleh dong, mencerminkan muslim kok. Tapi itu gaya hidupnya seperti itu. Ya, itu terus berganti tiap bulan. Karena saya ngalamin konveksi-konveksi di sini. Saya ke Tegal Gubuk, saya ketemuin orang Tegal Gubuk, orang Kuningan saya ketemuin. Saya mau tahu apa yang lagi happening, ya gitu. Begitu pandemi, semua bikinnya homey dress. Ini di kampung nih, orang kampung, homey dress, piyama. Ya, begitu pandemi dari bulan Maret, bulan Agustus, jaket sepeda. Semua jaket sepeda, karena sepeda lagi naik. Ya, setelah jaket sepeda turun, mau lebaran nantinya, Lebaran langsung pada bikin apa kalau buat sholat apa namanya? Mukena sekarang berapa? 700.000, 800.000 satu tas. Dari atas sampai bawah printnya sama. Itu gaya hidup. Nah banyak sekali. Dan memulainya dari 1-2 bisa gitu. Kenapa mesti langsung memulai? Kita harus punya modal. Saya tidak setuju kalau UMKM bicara tentang modal. Modal itu diperlukan untuk mengembangkan usaha, bukan memulai usaha. Usaha gorengan, punya kan itu apa? Kuali, punya kompor. Lah modalnya cuma minyak sama belanjanya 100.000. Bahkan dari 100 jadi 200. Nah, ini menarik yang Pak Peri bilang kalau Pak Peri sudah berbicara tentang gorengan, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan menemukan sebuah fakta dari informasi yang akan beliau paparkan yang sangat menarik dan mungkin di luar perkiraan kita semua. Tapi kita simpan dulu, saya bergeser dulu ke Pak Solihin. Terima kasih Pak Peri, tepuk tangan untuk beliau.